Ya teman-teman, hari ini tanggal 31 Desember, kita berada di penghujung tahun 2021. Pagi ini saya mau meluncur ke area Northwest Park dan saya menggunakan Wuling Cortez C manual tahun 2018. Dalam video yang lalu saya sudah menceritakan bagaimana 1,5 bulan yang lalu saya memperoleh Wuling Cortez tangan kedua dalam kondisi yang cukup bagus, hampir seperti baru, kilometer baru 11 ribuan saat itu, dan saya cek semuanya kondisi baik, oke, dan sudah saya bawa ke bengkel resmi untuk melakukan pengecekan, semuanya oke. Mengapa saya memilih Wuling Cortez sebagai kendaraan keluarga, apa alasannya, dan bagaimana sampai akhirnya saya menentukan pilihan atau beralih dari mobil Jepang ke mobil Tiongkok, sudah saya ulas dalam video saya sebelumnya. Oke teman, kita akan lanjut setelah kita tiba di area Northwest Park. Kita jalan. Ya teman-teman, sudah selesai melakukan pengecekan, kita akan lanjut jalan. Masih ada kegiatan proyek tapi ya sudah sepi lah. Oke. Ya teman, ini area di sekitar Northwest Park Surabaya. Lahannya terbatas, ya rumahnya juga nggak besar, kecil-kecil. Tapi ini menantang kreativitas ya, buat orang yang suka mendesain. Bagaimana di lahan yang terbatas, bangunan yang juga tidak luas, ya tidak sampai 100 meter persegi, kecuali ada satu area yang nanti kita akan lewat, itu lebih besar. Tapi bagaimana dengan keterbatasan ruang ini kita bisa atur sedemikian rupa sehingga hunian ini bisa nyaman. Dan saya lihat banyak sekali ya anak-anak muda yang jadi arsitek ini kreatif dan mereka bisa ngatur bagaimana perabotan itu diatur sedemikian rupa bisa multifungsi, dan itu sungguh menarik ya, tantangan seperti itu. Oke teman, kembali lagi ke soal Wuling ya. Wuling ini adalah satu kendaraan yang menurut saya sangat nyaman, bener ini, saya 1,5 bulan ini buktikan. Memang karakternya dia beda dengan mobil saya sebelumnya. Mobil saya sebelumnya kan lebih kecil, Matic. Pendapat sebagian orang itu pasti lebih hemat ya, karena bobotnya lebih ringan, kemudian ya karena ukurannya lebih kecil. Lincah, betul lincah, sangat lincah ya, untuk nyalip-nyalip enak. Sementara ini berbeda karakternya. Mobil ini besar, kemudian bodinya berat ya, karena plat-platnya juga lebih tebal ya, khas mobil Eropa begitu. Kemudian asumsinya pasti BBM-nya lebih boros. Tapi jangan lupa ini yang saya pakai ini manual ya. Kendaraan manual 1800 cc. Jadi cc-nya besar dan manual. Jadi saya bisa mengatur bagaimana saya bisa mengemudi dengan ya santai. Dan memang karakter mobil ini cocok dibawa santai, bukan dipakai untuk kebut-kebutan atau salip-salipan. Kalau kita bisa membawa mobil dengan santai tanpa kita harus ngebut, ya, atau kita ini seperti orang yang terburu-buru membawa mobil, BBM nggak boros-boros amat. Nanti saya akan tunjukkan, saya akan buktikan kepada teman-teman bahwa sebenarnya mobil ini tidak boros kalau kita ini tepat cara membawanya. Ya, saya ada satu kesan ya yang membuat saya ya cocok. Pertama, urusan dengan bengkel resmi, merasa sangat terbantu. Waktu itu ada satu kejadian ya, sekitar bulan ini juga, awal bulan Desember ya, mobil yang baru saya pakai sekitar ya 2 minggu lebih, 2-3 minggu, tiba-tiba nggak bisa di starter. Saya lihat, kenapa kok tiba-tiba nggak bisa di starter? Saya cek, saya tanyakan, oh itu dugaannya adalah masalah aki. Waduh, aki. Padahal sepertinya MID itu semua fungsi normal ya, tapi aki untuk starter nggak kuat. Akhirnya saya telepon saat ini karena sudah sore ya, dapat satu nomor untuk penggantian aki. Mereka bersedia untuk datang, walaupun agak malam mereka akan kirim. Tapi saya mau pastikan dulu bahwa sebenarnya permasalahan benar-benar perlu ganti aki. Lalu saya telepon lah yang jadi Wuling call center itu, saya hubungi dan akhirnya disambungkan dengan Wuling terdekat. Kebetulan di HR Muhammad ya, tempat saya memeriksakan kendaraan sebelumnya. Nah, diperkirakan itu sih masalah aki juga dari pihak
wuling. Akhirnya saya minta tetap tolong saya datang untuk dipastikan dulu. Akhirnya benar teman, masalahnya memang harus ganti aki ya. Dan dibantulah oleh pihak beres untuk bisa starter mobil dan mobil saya bawa pulang. Tapi jelas nggak bisa di starter lagi kalau nggak ganti aki. Akhirnya permasalahan selesai. Nah dari situ saya melihat bagaimana respon yang sangat baik dari pihak wuling yang sangat serius untuk memperhatikan kebutuhan pelanggan, menolong pelanggan ketika sedang dalam masalah. Akhirnya timbul kepercayaan. Yang kedua saya sudah ceritakan juga kan dalam video sebelumnya bahwa saya dibantu bagaimana untuk memperoleh kembali buku servis yang hilang. Jadi ketika saya memperoleh mobil ini, ada satu hal yang saya tidak dapat adalah buku servis karena dinyatakan hilang. Dari pemilik sebelumnya menyatakan bahwa buku servis tidak ada. Akhirnya saya atas petunjuk dari service advisor saya urus dan akhirnya sebulan kemudian ya saya sudah memperoleh buku servis, sudah saya dapat plus buku manual yang baru. Ya, saya bersyukur sekali. Hal-hal demikian bagi saya itu satu poin karena apa? Saya sangat memperhatikan masalah dokumennya. Selain legalitas yang berkaitan dengan BPKB, STNK, pajak dan lain dan yang itu, maka buku servis dan buku manual itu sangat penting. Cara mengurusnya mudah teman. Saya datang ke kantor polisi, membuat surat laporan kehilangan buku servis. Dan dengan surat itu akhirnya saya kembali ke dealer, membuat surat pernyataan kehilangan, tanda tangan di atas materai 10.000. Kemudian disertai dengan foto KTP dan STNK. Tunggu aja deh 1 bulan kemudian nanti akan dikabari oleh pihak dealer bahwa itu sudah selesai dan bisa diambil. Kilometernya 11.000 sekian dengan average BBM-nya 11 km per liter. Nah menurut teman-teman dengan cara mengemudi seperti ini, ya seperti saya ini santai gitu, bisa memperoleh 11 km per liter. Ya mobil yang gede, mobil yang cc-nya besar, berat, itu menurut saya sudah cukup bagus sekali. Ya, oke saya lanjutkan dulu. Akhirnya buku servis diperoleh, buku manual saya peroleh, saya simpan dengan baik. Ya. Kalau AC sih saya tidak pernah setel terlalu dingin, hasil sewajarnya saja. Ya, ini karena saya sambil pegang kamera di bahu, yang seperti ini nih. Jadi petunjuk AC saya setel paling minim aja sudah sangat dingin. Ya teman-teman, itu kesan kedua saya menggunakan Wuling Cortez. Kemudian yang ketiga, saya tes keluar kota. Ternyata memang jelas lebih irit ya, karena saya gunakan gigi 4, 5, 6 itu rata-rata di tol dan memang jalannya bebas hambatan. Jadi semakin hemat kalau kita pakai keluar kota. Kemarin sempat melewati jalan tol yang hujan deras, sempat melewati area yang sedikit ada genangan kurang lebih sekitar 20-an senti di kota pusat kota. Dan so far so good, tidak ada masalah apa-apa. Mobil ini tetap nyaman. Cuman ya catatan saya ya tidak ada mobil yang sempurna. Tetap aja ada kekurangan, hal-hal yang perlu dibenahi. Dan kiranya ini pasti menjadi perhatian serius dari pihak Wuling. Yang saya rasakan adalah ada sedikit bunyi kletek itu di area kaki. Itu ketika melewati jalan gundukan, jalan tidak rata, itu sedikit ada bunyi. Nah, menurut pihak beres itu ada masalah di lower arm. Jadi ada busing atau apa saya nggak ngerti istilahnya, itu yang perlu digrease atau diberikan gemuk ya, gemuk atau seperti dilumasin begitu. Itu masalahnya akan selesai. Jadi PR selanjutnya yang harus saya lakukan adalah untuk melakukan pengecekan kaki-kaki dan seperti yang disarankan oleh pihak beres atau pihak Wuling, supaya kaki-kaki itu dilumasin dan memang harus dilakukan pencopotan ya, pengerjaannya kurang lebih sekitar 3 jam ya, itu saja. Tapi menurut mereka sih nggak ada masalah, dipakai saja. Cuma memang kalau lewat polisi tidur yang tinggi atau kita ini agak terlalu kencang di polisi tidur
atau jalan tidak rata memang ada sedikit bunyi kletek gitu ya, tapi menurut mereka tidak berbahaya dan aman-aman saja ya. Semoga video ini juga bisa jadi masukan bagi pihak Wuling Indonesia atau Wuling Motor apa istilahnya ya, supaya ya masalah komentar tentang kaki atau keluhan tentang kaki-kaki itu bisa diperbaiki ya. Kita masih mengandalkan beres karena apa, masih bergaransi kan, ada garansi umum, itu masih berjalan ya. Semoga Wuling terus berbenah dan terus maju jaya di Indonesia, apalagi akan meluncurkan produk-produk barunya ya. Tahun depan saya menunggu Mini EV, mobil listrik dari Wuling dengan harga yang sangat reasonable dan terjangkau. Oke teman, sampai sekian dulu. Terima kasih sudah menonton dan jumpa lagi dalam video berikutnya. Bye.